yusannu mutaakidan lihurin, ya. Yusannu mutaakidan itu Pak, korban itu hukumnya sunnah tapi sunnah muakkad. Yang mutaakidan itu sunnah muakkad lihurin bagi orang yang merdeka, qadirin bagi yang mampu tentunya. Jadi bagi yang mampu. Jadi bagi yang kita nggak mampu mah ya enjoy aja tadi. Cuman kita juga harus ikut berkorban dalam hal yang lain. Seumpamanya ya kita ikut jadi panitia kurban, kita ikut apa saja yang sekiranya kita bisa membantu kegiatan-kegiatan kurban tersebut. Itu juga insya Allah ya, insya Allah akan termasuk kita berkorban walaupun dengan kemampuan kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat jamaah tahlil wa tadzkir wa ta'lim yang saya hormati, bil khusus Sahibul Bait Bapak Dedi Setiawan yang saya muliakan, para tokoh tentunya yang ditokohkan, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah atas izinnya, atas ridhonya, atas perkenannya kita bisa rehat sejenak dalam mengisi kehidupan kita yang sehari-harinya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keduniaan. Namun alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat, satu kekuatan, kesempatan, sehat, sempat, iman dan juga Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam rangka menjalin hubungan harmonis kita dengan Sang Khalik, yaitu pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dari awal sampai akhir, dari rumah sampai kita pulang ke rumah, semuanya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang paling sempurna dan salam yang paling utama semoga selalu dilipat curahkan kehadiran junjungan alam, yaitu baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, sebelum kita ngaji, baiknya kita terlebih dahulu memberikan satu motivasi tentang kegiatan malam Jumat ini yang saya rasa cukup bagus ya. Alhamdulillah kita bisa baca Quran walaupun tidak dikhususkan harus baca Yasin saja, karena memang penghususan itulah yang kadang-kadang memicu perbedaan pendapat. Namun yang kita yakini, Quran adalah satu kalamullah, firman Allah yang apabila kita sering-sering membacanya, insya Allah kelak di alam kubur Al-Quran inilah yang bisa menerangi kuburan kita sesuai dengan keterangannya, nawwiru kuburahum bitilawatil Quran, ya terangilah kuburan-kuburan kalian itu, kuburan-kuburan kamu itu dengan bacaan-bacaan Quran. Jadi alhamdulillah di tengah kesibukan kita yang saya kenal, warga Baltik itu semuanya aktif ya, bekerja dan bekerja. Namun di sela-sela itu ada satu kegiatan yang sangat baik ya, sangat baik. Saya berharap mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan hingga kita bisa selalu berkumpul di malam Jumat ini. Kemudian juga Quran itu kelak nanti di hari kiamat akan datang menemui kita dengan memberikan syafaat ya. Faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi ya.
sering-seringlah baca Quran. Fa'inahu, maka satunya Al-Quran ya'ti bakal tumeka yaumal qiyamah, yang dalam dina kiamat nanti ya, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat. Jadi mudah-mudahan lidah-lidah bapak-bapak yang selalu dihiasi dengan bacaan-bacaan Quran, kita diakui sebagai sahabat Quran yang insya Allah Al-Quran juga bisa memberikan syafaat buat kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tentunya malam ini agak berbeda, saya mohon izin dan mohon maaf kepada jamaah yang barangkali keberatan. Biasanya yasinan cuman setengah jam beres pulang ya, cuman malam ini ada tambahan kajian. Pertama, sebagai motivasi Pak, kalau ngaji itu berbagai macam madhab sudah jelas tidak ada perbedaan di dalamnya. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja sapa kang metu ya si wong fi talabil ilmi, dalam ngepri ilmu, fahuwa maka ya si wong itu fi sabilillah, terkategorikan orang yang sedang jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai kita pulang nanti. Artinya Bapak yang datang dari setengah 8, Bapak yang datang dari jam 7, Bapak yang datang dari jam berapa saja sampai kita pulang sejam 2 jam kita duduk sini, maka duduknya kita di sini bernilai ibadah, bernilai jihad di jalan Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menghasilkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada di antara kita yang pengen mengorbankan, bukan mengorbankan ya, takutnya mengorbankan orang tua, adanya gitu ya. Itu terlalu kejam itu Pak, orang tua dikorbankan. Artinya orang tua kita sudah meninggal segala macam, polemik ya, perbedaan ada di sana. Artinya memang orang yang sudah meninggal tidak bisa berkorban. Tapi tatkala anaknya berkorban, insya Allah dia niatkan pahala korban itu, kalau toh memang menghasilkan pahala yang luar biasa, maka pahalanya di atas namakan orang tua itu bisa. Bukan berarti orang yang meninggal itu berkorban, karena memang sudah tidak bisa lagi. Orang yang sudah meninggal itu inqata'a amaluhu, ya terputus amalnya. Namun yang hidup tidak terputus. Jadi bagi bapak-bapak yang barangkali punya keinginan itu, bukan orang tuanya yang berkorban, namun kita yang berkorban. Saya ikut satu nama, kasih tahu panitia, saya pahalanya saya khususkan untuk orang tua. Itu versi kita, versi orang NU itu bisa Pak, bisa kayak gitu ya. Jadi kurban itu Pak masih satu hal yang memang luar biasa. Kalau kita kaji esensinya Pak, esensinya dulu, karena saya meyakini bapak-bapak masalah hukum sih sudah tahu ya. Kenapa sih kurban ataupun akikah itu yang harus dipotong itu kambing? Padahal Allah tidak membutuhkan daging kambing, Allah nggak membutuhkan darah kambing ya. Allah membutuhkan niat kita ya. Namun ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Sifat manusia itu, di dalam diri manusia itu ada juga yang mengandung sifat bahimiyah Pak. Apa ya, kalau bahasa kitanya mah kebinatangan Pak. Kebinatangan di dalam diri kita itu, kalau kita tidak mampu menguasai sifat itu, maka jangan heran kalau dalam diri manusia itu, atau suka ada manusia yang mempunyai sifat seperti binatang. Ya contohnya baru-baru ini banyak anak yang membunuh orang tua cuman gara-gara minta uang nggak dikasih ya, ataupun orang tua menggugurkan kandungan segala macam, atau membunuh bayinya, itu cenderung kepada sifat binatang itu. Dari korban ini kita diberi pelajaran bahwa kita harus potong itu ya, nafsu-nafsu yang sifatnya kebinatangan itu kita harus singkirkan, kita harus matikan, kita harus bunuh ya, dengan cara akikah ataupun korban. Jadi diharapkan dengan berkorban ini ataupun berakikah ini, ya mudah-mudahan kita bisa meminimalisir sifat-sifat kebinatangan yang mendominasi di dalam jiwa kita. Kalau kita jadi pegawai misalnya, kalau kita masih punya sifat kebinatangan, maka kita akan rakus ya. Selalu didominasi dengan binatang, kan nggak tahu halal, nggak tahu haram. Cara dia naik jabatannya, atau dia pengen naik kemana-mana dengan merugikan atau mengorbankan orang lain, itu sifat-sifat kebinatangan yang kalau kita berkorban,
atau kita sudah diakekahkan nanti, maka insya Allah hal-hal seperti itu akan terminimalisir Pak. Yang penting berdoa saja kepada bapak-bapak yang tahun ini berkorban, mudah-mudahan korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti tujuannya itu masuk Pak. Jadi korban itu satu ibadah. Kalau kata Ibnu Taimiyah, apa sih ibadah Pak? Al ibadatu hiya ismu jami'in likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu kumpulan nama yang likulli ma, setiap perkara yang yuhibbuhullah, Allah cinta kepada perkara tersebut, wa yardah, Allah ridho. Untuk itu supaya Allah cinta dan Allah ridho, maka kegiatan kurban ini, kegiatan ibadah ini harus ada tata cara yang diatur oleh syariat, oleh agama. Nah, maka dari itu kita batasi saja Pak ya, sampai maksimal jam 9 lah ya, setengah jam kita ngaji. Nanti ya, maka malam hari ini saya mohon izin, kita akan menerangkan supaya ibadah kita itu betul-betul sesuai syariat ya, sesuai syariat. Kita akan kaji tentang masalah kurban ya. Mohon maaf agak kayak gini nih, kacamatanya nggak kebawa, jadi merasa masih muda aja, males banget saya pakai kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Yusannu muta'akkidan li hurrin ya. Yusannu muta'akkidan itu Pak, korban itu hukumnya sunnah tapi sunnah muakkad. Ya. Muta'akkidan itu sunnah muakkad li hurrin bagi orang yang merdeka, qadirin bagi yang mampu tentunya. Jadi bagi yang mampu, jadi bagi yang kita nggak mampu mah ya enjoy aja tadi. Cuman kita juga harus ikut berkorban dalam hal yang lain. Seumpamanya ya kita ikut jadi panitia kurban, kita ikut apa saja yang sekiranya kita bisa membantu kegiatan-kegiatan kurban tersebut, itu juga insya Allah ya, insya Allah akan termasuk kita berkorban walaupun dengan kemampuan kita sendiri. Bid'ahin, dengan memotong jaz'in doknin lahu sanatu au bisaqati sinnatun, dengan memotong seekor kambing ya, kambing domba jantan yang berumur 1 tahun bagi domba Pak. Domba ini 1 tahun ya. Kalau tidak 1 tahun dengan musinan itu kambingnya sudah ompong, sudah pernah coplok giginya ya, kalau bahasa saya itu namanya kupak, kalau bahasa orang kampung itu ya, udah tanggal giginya ya itu. Ataupun seperti umur 1 tahun, atau kambing itu kambing jantan bukan domba tapi umurnya memang harus lebih daripada 1 tahun. Kalau kambing-kambing kacang, kambing-kambing Jawa ya, suka mohon maaf itu orang Jawa mau kambing Jawa, memang kesebutnya kalau saya di kampung itu sebutnya yang kambing bukan yang domba itu sebutnya kambing Jawa Pak Dedi. Mohon maaf nih, jangan gara-gara saya nyebut Jawa nanti sendal saya hilang ya. Emang kebiasaan di kampung saya itu kalau ada domba ya, biasanya domba itu terkenalnya untuk Pak Dede itu domba Garut ya, domba orang-orang sono. Itu kalau yang kambing selain domba itu memang harus lebih daripada 1 tahun, mendekati 2 tahun. Atau juga onta yang berumur 5 tahun ya, dengan niat korban dikala penyembelihannya atau sewaktu ini menentukan pilihannya buat korban. Ini juga harus Bapak garis bawahi Pak, dengan diniatkan ada ijab kabul Pak ya, ijab kabul. Bapak yang kemarin daftar ini saya korban atas nama saya, itu nanti panitianya harus diingat itu ya, nanti akan disebutkan itu, sebab ada ini biniyati udhiyatiha, dengan niat udhiyah, dengan niat berkorban gitu. Wa huwa afdalu minas shadaqah,
Jadi berkorban itu lebih afdol ketimbang sodakoh yang tadi saya bilang. Tadi Mbak Kipli bilang, saya korban untuk anak saya. Yang pertama itu keberkahannya untuk keluarga, tetap dapat satu keluarga, tapi tetap paling afdolnya yang punya nama itu, ya, yang punya nama itu. Jadi bisa saja saya hari tahun ini keluarga saya korban satu kambing untuk atas nama satu keluarga, monggo, nggak apa-apa, ya, nggak jadi masalah. Ya, cuman yang paling bagus mah memang kalau keluarga kita ada 3, yang paling afdol mah ya korbannya 3, itu lebih afdol lagi. Kalau memang tidak, bisa satu binatang atau satu kambing ataupun satu nama sapi bisa di tasarupan untuk satu keluarga, ya, namanya gitu. Waktu penyembelihannya ialah sejak matahari pagi, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah yang kemarin sudah kita kaji, ya, hadisnya dilakukannya setelah tanggal 10 Zulhijjah pagi, Pak. Jangan malam, takutnya panitianya terlalu cerdas. Kalau besok repot kita mikirin sholat id, mikirin yang lain-lainnya. Udah malam ini aja, malam takbiran ini kita sembelih misalnya, itu nggak bisa, ya, belum masuk waktu pagi di tanggal 10 itu. Wa yajti'u subu'u baqarin au ibilin an wahidin. Tuh, Pak, ini juga yang kajian yang sering kita ini. Wa yajti'u lan cukup, lan dan cukupakan, ya. Jadi artinya cukup itu subu'u itu 1/7, Pak. Subu'u baqarin 1/7 daripada sapi au ibilin ataupun onta, itu an wahidin untuk satu orang. Artinya satu onta bisa untuk 7 nama, gitu, ya. Satu onta bisa 7 nama. Wala yujibu ajfa'u wa maqtu'atu ba'di danabin. Oh, ini mana udah dijelasin ini mah. Ini mah kambing-kambing yang cacat ini. Wala yujibu itu tidak cukup, ya, berkorban itu dengan kambing yang atau binatang korban yang kurus, umurnya udah 2 tahun ini, Ustaz. Iya, udah 2 tahun tapi nggak ada dagingnya, ya, kambingnya benar-benar sakit, ya, jadi kurus, itu nggak boleh, itu kurang bagus. Ataupun terpotong dan lepas sebagian daripada anggotanya, ya. Kalau soek boleh, Pak, kupingnya yang agak soek boleh, tapi kalau udah terputus maka itu dia nggak bisa, jangan dimasukkan ke dalam korban, ya. Kemudian juga pincang yang parah, ya, kakinya sebelah nggak ada misalnya, itu nggak bisa juga. Ataupun buta dan juga berpenyakit yang nampak jelas-jelas binatang itu memiliki penyakit, maka wala yudzi'u, yaitu tidak mencukupi syarat-syaratnya untuk korban. Wa malodin sakit, ya, bayinin yang jelas. Wala yadurru syakku udhun. Oh, tadi udah dijelasin. Wala yadurru, tidak kenapalah, ya, syakku udhun kalau soek, sekedar soek telinganya itu soek, ya, gitu. Wal mu'tamad ada mu'ihja'i tadhiyatu bil hamili. Oh, yang kemarin ditanyain sama Pak Dedi ini, ya. Wal mu'tamad, kalau mu'tamad itu mengatakan ada mu'ihja'i tadhiyatu bil hamil. Jadi korban sapi perempuan, kambing perempuan boleh, cuman ada mu'ihja'i tadhi bil hamil. Syaratnya jangan hamil. Insya Allah kalau di pemotongan korban atau di tempat-tempat itu, Pak, ada tes dia. Sama, dia juga dites dulu, air seninya itu dites dulu, ya. Kemudian apa ya, kalau kata kita ada istri mah dites pack juga, Pak, ya. Ketahuan nanti hamilnya, ya. Makanya jangan lama-lama ditaruh di baltik, ntar dari rumahnya sononya nggak hamil sampai sini, kelamaan di sini hamil lagi, ya. Kan soalnya ada perempuan ya, Pak Dedi, ya. Ada perempuan 1, alhamdulillah. Jadi dealnya 3.
dealnya 3, alhamdulillah. Jadi nggak jadi masalah, satu perempuan nggak masalah ya. Walau nazaro tadhiyata bimayyibatin sogiratin. Kalau kita nazar tentang penyembelihan kurban yang tadi disebutkan, binatangnya kecil ya, binatangnya cacat, maka tidak cukup Pak, belum cukup itu. Aqala wa ja'altuha udhiyah, nggak boleh. Fa innahu yalzamu dzabhuha wa la yujzi'u udhiyah. Boleh dipotong, larinya ke sedekah, nggak lari ke dalam kriteria korban. Ya gitu. Wa yahrumu al-aqlu min udhiyati aw hadyi. Ini Pak, ini perlu dipelajari ini Pak, perlu dicermati. Wa yahrumu lan haram al-aqlu opo mangan min udhiyatin saking korban au hudyin ataupun hadiah yang wajaba binadrihi kalau korbannya nazar. Kalau nazar nggak boleh Pak. Kita punya keluarga sakit seumpamanya, biasanya orang kampung begitu ya Pak Dede ya. Kalau anak saya sembuh, insya Allah pokoknya saya mau korban. Dan udah diperdengarkan sama orang itu, maka jadinya nazar. Ataupun kayak bapak-bapak, kayak Pak Imam yang punya tender doh. Misalnya, kalau tender saya tembus, saya mau korban. Nah, korbannya itu korban nazar Pak. Maka wayahrumu al-aklu, haram makan daging korban yang korbannya nazar. Bukan korban yang sunnah tadi Pak. Kalau korban sunnah tadi, jangankan kita, orang kaya di sekeliling kita boleh makan dagingnya ya, dagingnya. Namun demikian tetap prioritas adalah fakir miskin. Fakir miskin harus prioritas Pak ya, wajib binadrihi. Ini soalnya banyak banget pertanyaannya Pak, makanya saya terangkan di sini melalui kitab supaya agak yakin. Wajibu atasadduqu, wajib daging korban itu mensodakohkannya atau disodakohkannya daging korban yang sunnah tadi Pak ya, walau ala fakirin wahidin, walaupun itu hanya untuk seorang fakir wahidin, seseorang aja boleh Pak. Boleh nih, saya korban saya pokoknya udah dia aja nih, buat dia, yang penting fakir segala macam, sah saja ya, boleh. Bisain dengan sesuatu yang mana karena di kampungnya hanya sedikit orang fakir miskin Pak. Kalau banyak jangan, tetap ini mah jangan ditelan mentah-mentah, ini mah harus dicermati ngajinya ya. Jangan, bukan berarti kita senangnya sama fakir miskin ini udah kita motong korban, udah yang lain biarin nggak kebagian gua, yang penting ini satu, itu akan menimbulkan polemik nantinya ya. Minal mutatawwi biha wal afdalu atasadduqu bi kullihi. Ini Pak, buat jawaban Bapak nih panitia nih Pak, panitia nih, dan juga buat yang pengorban nih ya, bukan kata saya nih, bukan kata Mukti Ali nih ya, ini kata kitab Fathul Mu'in Pak. Wal afdalu kang luwih afdol atasadduqu opo sedekah ya, bi kullihi, seluruh dagingnya paling afdol itu disedekahkan ya. Kan di kita ramai banget kalau orang yang korban hajar pahanya. Boleh, memang boleh Pak. Korban itu boleh dibagi 3, 1/3 buat yang korban, 2/3-nya buat dibagikan segala macam, itu boleh saja, sah ya, sah. Cuma tadi ya, yang lebih afdol daging korban itu disedekahkan saja, illa kecuali luqman luqman itu setentengan buat mengharap berkah aja gitu Pak. Jadi boleh yang korban juga itu mengambil daging korban ya, daging korban biakliha, dengan memakan daging korban, ataupun yang paling utama al-kabid, ngambil atinya itu Pak.
Ya, cuma tapi jangan berebut. Sapi itu satu, yang korban 7, hatinya cuman 1. Kan gara-gara berebut apa namanya hati ini, wah tahun besok gua nggak mau lagi. Ya, nggak kayak kebagian hati. Ini berbicaranya tentang hati ya. Ya, kalau kita mau niatnya korban, udah ikhlasin aja. Ya, kalau mau dapat apa aja, yang penting kita makan untuk mengharap berkahnya, Pak. Mengharap berkahnya dari itu. Ya, pokok salasin boleh tuh ya, jangan lebih banyak kalau bisa mah ya. Atapopin bijil diha walahu it'amu agniya'a, walahu korban itu ya, it'amu agniya boleh dikasih makan untuk para agniya, orang kaya juga boleh. Wa yusannu ayat baha ar-rajulu li nafsihi. Nih kudu belajar nih. Baltik nih, siap nih. Wa yusanu lan den sunaakan ayul baha yentah motong. Ya si korban itu orang yang pada punya nama tuh boleh tuh, ya. Belajar. Ar-rajulu sapa wong lanang li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Gitu. Boleh Bapak, enggak usah manggil jagal, enggak usah. Cuman kira-kira bener kagak? Nah, jangan-jangan motong malah sapinya kabur lagi, ya. Malah nggak bisa kita. Kalau kita cari amannya, udah ini mah yang paling bagus mah gitu, karena memang dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu memotong atau menyembelih korbannya sendiri, ya, dengan tangannya sendiri. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan ilmu itu nggak berat dibawa, Pak. Silakan Bapak belajar, Bapak perhatikan bagaimana caranya. Dan suatu saat untuk yang level-level kecil mah kambing segala macam, Mbak, ya, ajar ya, Mbak Anu sendiri. Wa kuriha li muridiha. Terakhir Pak, punten. Ya, kalau udah ngaji begini juga lupa waktu nih, ya. Wa kuriha lan den makruhakan li muridiha, bagi wong kang arep korban, ya. Makruh nih Pak, bukan haram nih. Harus tahu dulu hukumnya makruh. Makruh itu apa sih? Ya agak dibenci, kurang disenangi oleh Allah, kurang disenangi oleh agama. Wa kuriha lan den makruhakan li muridiha, bagi orang yang akan berharap untuk berkorban, untuk motong korban yang namanya udah ada di list itu, apa? Izalatun nahi sya'rin, cukur, motong rambut. Udah mulai dari tanggal kemarin Pak, dari tanggal 1 Zulhijjah, ya. Ya. Fi sya'rin dzil hijjah, ya. Wa ayamit tasyrik, sampai dengan hari tasyrik, ataupun sampai hatta yudhiya, sampai disembelih. Kan hari tasyrik tanggal 13 Pak. Kalau kita nyembelihnya tanggal 10 boleh. Udah disembelih tadi, habis Idul Adha udah disembelih, maka boleh mau cukur, mau potong kuku. Ini kalau yang yukrahu, tapi Pak ya, jangan kemudian wah udah bewok banget ini, udah nggak pantas dilihat-lihatnya, kukunya udah panjang segala macam. Kalau Bapak lakukan itu sedangkan Bapak punya keniatan untuk berkorban, maka kejatuhannya makruh, ya, kejatuhannya makruh sampai daging binatang korbannya itu disembelih. Ya itu saja ya maaf sekalian, kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ya kehadiran saya bisa mewarnai dan bisa memberikan manfaat buat jamaah sekalian. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salah jelas dari kebodohan saya sendiri. Nah, untuk itu apabila di sana sini ada kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita akhiri sebelum kita baca doa, mohon ikhlas dan ridhonya untuk membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita khususkan untuk sahibul bait. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang menjadi hajat Bapak Dedi Setiawan ini, apapun bentuknya, yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya buat kita semua, mudah-mudahan kita yang masing-masing profesi kita, ya, mudah-mudahan dalam menghadapi atau menjalani kehidupan ini, seluruh keinginan kita yang belum terlaksana, yang baik-baik, ya mudah-mudahan pula semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ala sayyidina nabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibud ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al ausil sawaba ma qara'nahu minal qur'anil 'azim wa min suratil yasin wa min suratil ikhlas wa min suratil muawwidhatain wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallaina ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan khususan ila hadatin nabiyina Muhammad wasan ila jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan farin niran. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.